Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Alfa Mursono. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial, yaitu kemiskinan. Saya akan menjelaskan masalah sosial kemiskinan bersama teman-teman saya, yaitu Saya, Luciana Sukacita Rayawati Sadin, akan menjelaskan ciri-ciri kemiskinan. Saya, Juwita Alkarina Kristiani, akan menjelaskan tentang dampak kemiskinan. Saya nama Margareta Dahlia Sari Putri, biasa dipanggil Ade. Saya akan melanjutkan penjelasan dampak kemiskinan. Saya Safira Nikita Nindi Ebo akan menjelaskan pengertian dari upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan. Saya Aurelia Nadi, biasa dipanggil Aurel, akan melanjutkan penjelasan mengenai upaya mengatasi kemiskinan. Nama saya Leonard Andres Wali. Di sini saya akan menyimpulkan hasil materi yang sudah dipaparkan. Dipanggil itu. Kali ini saya akan menyimpulkan semua materi yang dipaparkan. Baik, kita lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masalah ini muncul ketika seorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Orang hidup dalam kemiskinan biasanya memiliki pendapatan yang rendah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi pada masyarakat dan negara karena dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Yang pertama, pendapatan sangat rendah. Penghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar. Kedua, kualitas pendidikan rendah. Sulit mengakses sekolah atau pelatihan. Ketiga, kesehatan terbatas. Tidak mampu berobat atau mendapatkan gizi yang cukup. Keempat, kondisi tempat tinggal tidak layak. Banyak tinggal di daerah padat atau kumuh. Yang kelima, keterbatasan pekerjaan. Sebagian besar bekerja di sektor informal seperti buruh kasar, pedagang kecil, atau pengemis. Yang keenam, keterasingan sosial. Kurang dilibatkan dalam kegiatan masyarakat yang lebih luas. Yang ketujuh, ketergantungan tinggi. Sering bergantung pada bantuan pemerintah atau lembaga sosial. Pertama, ada dampak terhadap individu. Yang pertama, kesehatan menurun. Jadi, orang miskin akan sulit mendapatkan makanan bergizi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak, sehingga mereka rentan sakit. Yang kedua, pendidikan rendah. Banyak sekali anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah biaya, sehingga mereka sulit memperbaiki nasib. Yang ketiga, kualitas hidup rendah. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Dan yang terakhir, ada tekanan mental. Mereka hidup dalam kekurangan yang dapat menyebabkan stres, putus asa, dan depresi. Yang kedua, saya akan menjelaskan dampak terhadap keluarga. Yang pertama, anak menjadi putus sekolah. Karena keterbatasan biaya, anak-anak harus bekerja membantu orang tua mereka. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Adanya tekanan ekonomi dapat memicu konflik dan kekerasan. Yang ketiga, keterbatasan gizi keluarga. Makanan seadanya menyebabkan kekurangan gizi, terutama pada anak-anak. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, meningkatkannya kejahatan. Kemiskinan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal demi ketahapan hidup. Yang kedua, ketimpangan sosial. Curangan antara si kaya dan si miskin makin lebar, menimbulkan kecemburuan sosial. Dan yang ketiga, menurunnya produktivitas masyarakat. Banyak tenaga kerja tidak terampil karena pendidikan rendah. Dan yang keempat, dampak terhadap negara. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terhadap produktivitas rendah dan daya beli kecil memperlambatkan perkembangan ekonomi. Dan yang kedua,
beban sosial meningkatkan. Pemerintah harus menambahkan anggaran untuk bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dan yang ketiga, citra negara menurun. Tingkat kemiskinan tinggi mencerminkan tindakan dan lemahnya pembangunan. Yang pertama, meningkatkan lapangan kerja. Pemerintah dan swasta perlu menciptakan lebih banyak peluang kerja, mendorong pembangunan industri kecil, UMKM, dan ekonomi kreatif agar masyarakat bisa mandiri. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan, memberikan pendidik gratis atau beasiswa bagi keluarga miskin. Pelatihan keterampilan atau vokasi agar masyarakat dapat memiliki kemampuan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan sektor pertanian dan usaha mikro. Memberikan bantuan modal, pupuk, alat, dan pelatihan kepada petani dan nelayan. Memperkuat koperasi desa dan usaha mikro agar ekonomi lokal tumbuh. Yang keempat, meningkatkan layanan kesehatan. Memberikan layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin. Program bantuan seperti BPJS Kesehatan bagi yang tidak mampu. Yang kelima, program bantuan sosial. Yang pertama, bantuan tunai langsung seperti BLT, PKH, sembako bagi keluarga miskin. Yang kedua, bantuan subsidi pendidikan, perumahan, dan listrik bagi keluarga berpenghasilan rendah. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan ekonomi lokal. Yang kedua, memberikan pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi yang adil. Yang pertama, pemerintah harus memastikan distribusi pendapatan yang merata. Yang kedua, pajak digunakan untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Yang kedelapan, peningkatan infrastruktur. Yang pertama, membangun jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum agar akses ekonomi lebih mudah. Yang kedua, infrastruktur memudahkan masyarakat miskin untuk berdagang dan bekerja. Upaya mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah-langkah seperti meningkatkan pendidikan, membuka lapangan kerja, memberikan bantuan sosial, serta memperdayakan masyarakat sangat penting agar rakyat dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Dengan kerjasama dan kebijakan yang adil, kemiskinan dapat dikurangi secara bertahap hingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Saya akan menyimpulkan semua materi yang dipaparkan. Masalah kemiskinan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama melalui peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat miskin agar kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan dapat terwujud.